Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya sangat terinspirasi dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang pekerjaannya membuat tempe. Suatu malam anaknya berkata kepada si ibu, "Bu, lusa pagi adalah batas akhir untuk membayar uang sekolah." Si ibu agak terkejut karena dia tidak memiliki uang untuk membayar uang sekolah anaknya. Yang ada pada dia adalah adonan tempe yang belum jadi. Maka malam hari itu dia meracik kedelai dan lain sebagainya untuk dibuat tempe. Pada keesokan paginya dia menjual tempe yang belum jadi. Tetapi sepanjang malam sampai pagi si ibu itu berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ini enggak mungkin terjadi, tetapi aku mau melihat mujizat-Mu, karena Engkau sanggup memberkati aku." Kemudian pagi dia menjual tempe, dan begitu dia menggelar dagangannya, banyak orang datang kepada dia untuk membeli tempe, tetapi ketika didapati tempe yang ada adalah tempe yang belum jadi, banyak orang yang kecewa, banyak orang bahkan yang mencela dia, menyalahkan dia. Tempe belum jadi kok dijual. Ya. Tetapi si ibu ini dalam hatinya terus berharap mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sampai menjelang siang. Dan ketika dia lihat, tempe itu tetap belum jadi, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mulai agak khawatir, tetapi ketika dia mulai agak khawatir, dia teringat bahwa bersama dengan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kemudian dia berdoa, dia memuji Tuhan dalam hati. Kemudian dia lihat lagi, masih tempe yang belum jadi. Sampai siang, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah terik yang sudah begitu luar biasa, tiba-tiba ada seseorang menghampiri dagangannya dan berkata, "Bu, saya membeli tempe yang ibu jual." Kemudian si ibu ini berkata, "Maaf, tempenya belum jadi." Tetapi sesuatu yang luar biasa ibu ini dengar. Bahwa ternyata orang yang datang mencari tempe tersebut adalah orang yang sedang mencari tempe yang belum jadi. Karena apa? Karena dia mau kirimkan kepada saudaranya yang ada di luar kota. Singkat cerita, si ibu ini memborong seluruh tempe yang belum jadi dari si ibu penjual tempe. Dan dagangannya habis. Kemudian si ibu ini berkata, "Tuhan, terima kasih. Tuhan luar biasa." Bapak Ibu Saudara, firman tadi dikatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Jadikan Tuhan pusat kegembiraan kita. Bukan jawaban Tuhan yang menjadi pusat kegembiraan kita. Bukan berkat yang menjadi pusat kegembiraan kita. Tetapi jadikan Tuhan sendiri menjadi pusat kegembiraan kita. Si ibu ini berkata, sekalipun dia katakan enggak mungkin, tetapi dia mencoba melakukan firman yang pernah dia dengar mulai kebaktian-kebaktian, mulai komsel-komsel barangkali yang dia hadiri, bahwa Tuhan bisa membuat mujizat, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan si ibu mempraktekkan bergembira hanya karena Tuhan. Bergembira hanya karena Tuhan. Sekalipun di awal-awal dia tidak melihat mujizat, tapi dia terus bersyukur, dia terus mengucap puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan bagian dia. Sekalipun tidak sesuai dengan yang dia prediksi bahwa tempe yang tidak jadi akan menjadi tempe yang jadi.
Tetapi Tuhan menjawab dengan orang yang membeli seluruhnya tempe yang belum jadi. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, pusat kegembiraan kita bukan berkat, pusat kegembiraan kita bukan jawaban-jawaban doa kita, tetapi mari jadikan Tuhan sendiri pusat kegembiraan kita, pusat sukacita kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan yang ajaib itu akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, bahkan yang tidak pernah kita tidak pernah kita pikirkan di dalam hidup kita. Karena kita sepemikiran dengan Tuhan, makanya mujizat terjadi. Biarlah renungan hari ini memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.